Mama Angnuh Gentur, Cianjur, Jawa Barat, merupakan sosok ulama karismatik sekaligus paku tanah Jawa Barat pada masanya. Nama lengkapnya adalah Mama Abdullah Haknuh bin Syekh Ahmad Syatibi Gentur bin Syekh Muhammad Zaid bin Syekh Abdul Qadir Cianet Ciawi Tasikmalaya bin Syekh Nur Hajin bin Syekh Nur Katim bin Sembah Dalam Bojong bin Waliullah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan yang tembus hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan putra dari Mama Ajengan Kaler, Syekh Ahmad Syatibi Gentur, sosok waliullah yang merupakan guru besar ulama tanah Pasundan pada masanya. Sebab dari tangan beliaulah terlahir banyak ulama yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara hingga dunia. Mama Angnuh adalah salah satu ulama kebanggaan tanah Pasundan yang al-alim, al-alamah, al-kamil, al-wara dari Pondok Pesantren di Gentur, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Siapa yang tak kenal akan sosok Angnuh yang begitu terkenal dengan ketinggian akan ilmu agamanya? Bahkan dari segi karomah pun sudah banyak orang yang membuktikan dan menyaksikannya. Beliau berguru ke beberapa ulama ternama, diantaranya yaitu ayahnya sendiri Mama Ajengan Kaler, Syekh Ahmad Syatibi, Mama Ajengan Kidul, Syekh Muhammad Qurtubi, Mama Cijerah, Syekh Muhammad Syafi'i, dan beberapa ulama ternama lainnya. Adapun teman seperjuangan ketika Angnuh mondok di pesantren Cijerah, diantaranya Mama Sindang Sari, Mama Badaraksa, Mama Gelar, Mama Obai Karawang, Insinyur Soekarno, dan beberapa tokoh lainnya. Semasa hidupnya, Angnuh begitu masyhur sebagai ulama yang sangat harum namanya. Bahkan setelah kewafatannya pun, banyak dari kalangan masyarakat, pejabat, hingga ulama yang silih berganti menziarahi makamnya. Terlebih saat acara Haul Angnuh tiba, kaum muslim dari penjuru Nusantara hingga dunia begitu antusias menghadiri untuk mengenang dan mendoakan sosok karismatik yang satu ini. Selain menjadi kebanggaan tanah Jawa Barat, Angnuh juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Sebab terkenal sebagai ulama berilmu agama tinggi, sekaligus kiai dengan beribu karomahnya. Itulah sebabnya tak heran jika semasa hidupnya beliau dijuluki sebagai jawara se-Indonesia. Berikut beberapa karomah Mama Angnuh Gentur Cianjur dari berbagai sumber yang berhasil dihimpun oleh jejak para wali. Di waktu beliau ziarah ke makam Al-Imam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus di luar Batang, Jakarta, beliau langsung bertemu secara jaga yakollah dengan Al-Imam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus dan disambut baik sambil keluar dari dalam kuburnya. Kemudian ditalkin dan dibaiat langsung oleh Al-Imam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus, pemilik makam keramat luar Batang. Masya Allah, itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angnuh pernah memanjat naik ke atas Monas sambil ditembaki, namun tidak mempan. Lalu tiba-tiba beliau berada di rumahnya. Ada orang yang sedang melamun lalu ditempelengnya, dan beliau memerintahkan orang itu agar jualan peyem ubi. Kemudian orang tersebut mendadak kaya raya. Menaburkan daun pisang kering ke kolam. Seketika daun tersebut berubah menjadi ikan mas kecil di kolam. Terjun dari atas air terjun yang tinggi, yang di bawahnya ada batu runcing, dengan posisi kepala terlebih dahulu. Namun anehnya tidak terjadi apa-apa. Lalu beliau berkata kepada santri-santrinya, kalau belum waktunya meninggal, ya tidak akan meninggal.
Pernah suatu ketika, beliau menendang masjid yang tak kunjung usai pembangunannya sambil berkata, "Ini masjid apa kandang hewan?" Tidak lama dari kejadian itu, ternyata ada mobil yang mengirim bahan-bahan bangunan dan bangunan masjid pun terselesaikan. Ada sebuah kisah yang sangat mengherankan. Sewaktu Ang Nuh pergi haji bersama beberapa muridnya, tiba-tiba ada dua orang pria yang menghampiri dan mencium tangan beliau. Bingunglah murid-muridnya, sebab kedua pria itu asing bagi mereka dan baru pertama kali melihatnya. Lalu salah seorang murid mengejar kedua pria itu dan bertanya dengan bahasa Arab, "Mengapa Anda berdua tiba-tiba mencium tangan guru saya?" Lalu kedua pria itu menjawab, "Tadi kami didatangi seseorang dan orang itu menunjuk kepada guru Anda. Lalu ia berkata, 'Ciumlah tangan beliau, karena beliau termasuk tentara